Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah hilir mengaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyempurnakan nikmatnya untuk kita dan membimbing, memudahkan kita untuk bisa bersyukur atas seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mencontoh akhlaknya, melanjutkan dakwahnya, dan kelak mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang akhlak berbuat baik kepada seseorang, akhlak meringankan beban seseorang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang keutamaan, keistimewaan satu akhlak yang sangat mulia. Akhlak yang sangat mulia. Akhlak apa itu? Akhlak membalas kebaikan orang, mengingat kebaikan orang. Akhlak ini disebut dengan al-wafa. Disebut juga dengan al-wafa. Kebalikannya berarti apa? Kebalikan dari mengingat kebaikan orang, melupakan kebaikan orang lain. Itu yang disebut dengan nukranul jamil, melupakan jasa orang. Itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah tidak terlalu panjang lebar menjelaskannya, hanya singkat beberapa riwayat saja. Nanti sedikit kami akan memberikan keterangan tambahan. Kata beliau, qala al-musannif rahimahullah, fadlu mukafa'ati sahibil ma'ruf wal ihsan. Keutamaan membalas jasa kebaikan orang lain yang berbuat baik. Disebutkan al-Islamu dinul wafa. Islam itu salah satu karakternya adalah memerintahkan kepada pemeluknya, kepada kita kaum muslim ini, untuk memenuhi hak orang lain, membalas jasa orang lain. Disebutkan wa min fadaili hadhil ummah, di antara keutamaan umat ini, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal islam yaghrisu fi qulubi abnaihi al-wafa'a wa hifdzal jamil. Bahwasanya Islam menanamkan di dalam hati-hati anak-anaknya, pemeluk-pemeluknya, sifat al-wafa, memenuhi janji, memenuhi hak orang. Dan akhlak apa lagi? Hifdzal jamil, mengingat kebaikan. Wa ma'rifatahu li ashabihi, dan mengetahui siapa orang-orang yang berjasa dalam hidupnya. Bagaimana cara mengingatnya, bagaimana cara membalasnya? Wa dzalika bisyukrihim, dengan cara bersyukur kepada mereka, wa du'a lahum, dan berdoa kepada untuk mereka,
wal iqrar bil i'tiraf bi fadlihim, dan mengakui kebaikan mereka. Nanti Ustaz akan memberikan beberapa contoh dari sirah nabawiyah dan beberapa riwayat hadis Nabi. Ustaz bacakan dulu beberapa hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang jasanya berbuat pahala, kemuliaan, membalas jasa orang lain. Wa qad amarna bidzalik, dan Nabi Muhammad telah memerintahkan kita untuk hal itu. Apa saja? Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang memberikanmu satu kebaikan maka balaslah. Fa illam tajidu fad'u lah, tapi jika kamu tidak punya sesuatu untuk membalasnya, maka minimal doakanlah. Hatta ta'lamu an qad kafa'tumuh, sampai kalian tahu bahwasanya kalian telah membalas kebaikan mereka. Jadi kalau ada orang misalnya memberi hadiah, memberi sesuatu, jangan lupa syukran, minimal makasih. Makasih nih aneh. Jazakumullah khair. Ya. Dengan ucapan-ucapan semacam itu adalah cara membalas dan mengakui kebaikan orang. Dan itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kami akan sedikit ceritakan bagaimana Nabi betul-betul mempraktikkan dan mengamalkan dan memberikan contoh tentang akhlak tidak melupakan jasa orang lain. Dalam riwayat yang lain, man istana'ala ilaikum ma'rufan fajazuh, barang siapa yang berbuat kepada kalian suatu kebaikan, balaslah mereka, balaslah ia. Fa in ajiztum, tapi jika kamu tak mampu membalasnya, an mujazatihi fad'u lahu, maka doakan dia. Hatta ta'lamu an qad syakartum, sampai kamu tahu kalau kamu itu telah betul-betul mensyukurinya. Fa innallaha syakirun, sesungguhnya Allah itu maha bersyukur. Yuhibbus syakirin, dan mencintai orang-orang yang senang bersyukur. Dalam riwayat yang lain, man u'tiya, barang siapa yang diberikan ata'an, suatu pemberian, fawajada, kemudian dia dapatkan itu, falyajzi bih, maka balaslah dengan apa yang dia punya. Fa illam yajid, tapi jika dia enggak punya apa-apa, falyusni, minimal muji. Makasih kalau bukan kamu. Balas kebaikan orang minimal dengan memujinya. Falyusni. Fa inna man asna faqad syakar, sesungguhnya orang yang telah memuji orang berbuat baik telah bersyukur kepada orang itu. Wa man katama faqad kafar, tetapi orang yang menutupinya faqad kafar, sungguh dia tidak bersyukur. Wa man tahalla bima lam yu'ta kana kalabisi thawbai zurin, barang siapa yang berbangga dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, bagaikan orang yang memakai pakaian kedustaan, pembohongan. Maksudnya gimana Ustaz? Jadi kalau ada orang memberi bantuan, misalnya kita sedang mengangkat barang yang berat, tahu-tahu ada wong nawari bantuan, dibantulah kita. Kemudian setelah dibantu, jangan lupa kalau tidak ada yang bisa diberi, kalau syukur-syukur dari barang yang dibawa itu, misalnya ada buah, timbela berapa, 3 buah, 4 buah dijualnya, makasih. Itu cara mengingat jasa orang, cara berterima kasih kepada orang. Tidak bisa minimal, makasih nih, semoga Allah membalasnya, jazakumullahu khairan, barakallahu fiik, makasih, semoga dilancarkan galau urusannya. Jika orang sudah melakukan itu, sungguh dia telah membalas kebaikan orang tersebut. Tapi Pak Ustaz, aku ini bukan tidak balas Ustaz, aku ini ngebalasnya tanpa dia tahu. Ada juga orang yang nak ngebalas tapi tanpa dia
Oh enggak, sunnahnya Nabi kalau kita ngebales itu yang memberi itu harus tahu. Sunnahnya Nabi yang mau kita berikan pembalasan kebaikan itu harus tahu. Sama lah contoh gampangnya dengan salam. Itu kebaikan bukan itu? Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak dibalas dalam hati. Kenapa? Udah dalam hati. Jauh tahu kalau labah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar jangan sampai timbul, namanya manusia. Mungkin terbesit dari dia, ayo wong ini kate akhlaknya, ada kate ucapan makasih, ada kate apa, ada kate apa. Ada orang bayangkan bantu bawa barang beratus-ratus meter, sampainya di rumah, ya taruh situ aja. Masuk dia ke rumah, wong itu suruh balik. Kata ucapan makasih. Loh, kenapa kamu tidak balas? Udah Ustaz dalam hati. Biarlah Ustaz, kaki aku tahajud malam-malam aku doakan dia. Iya bagus doakan dia, tapi sampaikan, beritahukan dia. Jangan tidak dia tahu. Jadi kalau mau ngebalas kebaikan orang itu harus disebut, ya, dan pastinya diiringi dengan keikhlasan. Kira-kira jelas? Insya Allah. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man uliya ma'rufan aw usdiya ilaihi ma'rufun, faqala lilladhi asdah jazakallahu khairan, faqad ablagha fi tsana." Barang siapa yang mendapatkan kebaikan atau diberikan suatu kebaikan, kemudian dia katakan kepada orang yang berbuat baik kepadanya itu, jazakallahu khairan, sungguh dia telah membalas kebaikan tersebut dengan ucapan jazakallah. Dalam riwayat yang lain, idza qala ar-rajul, jika seseorang berkata kepada orang yang berbuat baik kepadanya jazakallahu khairan, telah berbalas kebaikan tersebut. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ashkaran nas lillah, sesungguhnya orang yang paling bersyukur bagi Allah adalah orang yang paling bersyukur, pandai memuji dan membalas kebaikan orang lain. Itu kedudukannya di sisi Allah sebagai ashkarun nas, orang yang paling bersyukur. Dan ada riwayat yang sama-sama kita hafal, mungkin kita sering dengar, la yashkurullaha man lam yashkuru an-nas. Tidaklah orang itu bersyukur kepada Allah sampai dia bersyukur kepada manusia. Artinya kalau kita ada orang berbuat baik kepada kita, kemudian kita tidak bersyukur atas kebaikan itu dianggap orang itu tidak bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqabiluhu al-jahid alladhi la yuthmiru fihi al-khair wa la ya'rifu al-fadla li ahlihi fa huwa aidan jahidun ni'matallahi ta'ala. Nah, sebaliknya sifat dari membalas budi orang lain, kebalikannya adalah orang yang tak tahu balas budi, tak tahu berterima kasih. Ya, tidak tahu terima kasih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ambil potongannya saja, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berbuat syukur kepada manusia, sungguh dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukurnya? Minimal dengan mendoakan orang tersebut. Suatu hari para sahabat dari kaum muhajirin, kaum muhajirin itu artinya orang Mekah yang datang ke Madinah, berkata sama Rasulullah, ya Rasulullah, zahabal ansaru bil ajri kullih, sungguh orang-orang Ansar yang telah membantu kami, menolong kami, memberikan kami tempat tinggal, memberikan kami makan, bantuan, akan berjumpa dengan Allah dengan membawa pahala yang begitu besar. Ma ra'ayna qauman ahsana badlan likathirin wala ahsana muwasatan fi qalilin minhum. Sungguh kami, kata kaum muhajirin, tidak pernah mengenal suatu kaum yang lebih banyak pengorbanannya, lebih baik pengertiannya daripada kaum Ansar. Walaqad kafawna al-mauna,
Sungguh mereka telah membantu kami, mencukupkan kami terkait kebutuhan-kebutuhan pokok kami. Kemudian Nabi berkata, "Alaysa tuthnuna 'alaihim bihi wa tad'una lahum?" Bukankah kalian sering memuji kaum Ansar atas kebaikan mereka dan mendoakan mereka? Alhamdulillah ya Rasulullah, kami cuma baca itulah. Kami cuma baca muji mereka, kami hanya bisa mendoakan mereka. Apa kata Nabi? Fadzaka bidzak. Sungguh itu setimpal dengan perbuatan baik mereka. Artinya doa kalian, ucapan terima kasih kalian, pujian kalian kepada mereka itu setimpal dengan apa yang pernah mereka buat kepada kalian. Ini namanya sifat al-wafa, orang yang tahu berterima kasih. Itu keterangan yang ada dalam kitab Al-Khasa'is, ya, Al-Ummah Al-Muhammadiyah. Ustaz akan berikan beberapa contoh bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh berbalas budi. Jadi cara balas budi itu begini, Pak. Terkadang kita berbuat baik kepada saudara orang yang berbuat baik, itu juga cara membalas. Jadi Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam kalau lagi hari raya kurban, setelah menyembelih hewan, selalu beliau berkata, "Tolong sisihkan beberapa." Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk teman istriku almarhumah Khadijah. Almarhumah Khadijah, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu dulu temannya, dulu sering baik sama Khadijah. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengingat kebaikan orang-orang tersebut karena dulu berbuat baik sama istrinya. Kalau saya, Ustadz, boleh simpulkan atau analisa di dalam budaya kita, ya, budaya Islami, insya Allah ada istilah kalau di mana, di Jawa itu anak kiai dipanggilnya Gus. Kalau di Jawa Barat dipanggilnya Ajengan. Kalau di mana, di Madura apa namanya itu, ada panggilan juga untuk anak kiai itu. Kenapa panggilan itu disematkan? Salah satu alasannya agar kita tahu bagaimana cara berbalas baik kepada mereka. Kalau keturunan Rasul kita panggil dengan Habib atau Sayyid. Itu maksudnya ini kiai jasanya luar biasa untuk umat, mendidik umat, berdakwah, punya anak, ketemu sama kita di jalan. Kita hormati dia, kita hormati anaknya ini kelantaran kebaikan wong tuanya. Itu namanya cara membalas kebaikan. Berapa banyak kita ini misalnya dalam hidup, ya, saya sendiri misalnya kalau pulang ke kampung kami di Sidomulyo, Lampung Selatan, itu bagaimana saya disambut, Pak, disambut sama mereka. Ketika, bahkan ini saya cerita bukan yang sambutan lah, kalau sambutan mungkin sudah dipersiapkan. Waktu itu saya ingat betul dan saya terkesan. Saya mampir ke kampung Lampung Selatan itu di desa Sidomulyo. Kebetulan kakek kami itu kiai, ya, kiai alumni pesantren Buntet, dan berjasa dalam memperjuangkan agama di kampung itu, terutama untuk ahli sunnah wal jamaah. Sampai hari ini orang kampung situ melaksanakan haul untuk kakek kami. Suatu ketika saya duduk lagi beli nasi uduk, atau ada yang mampir, ibu-ibu sudah tua bawa sayur. Saya ngobrol, "Ibu, lah umur berapa?" "Lah hampir 70, Ustaz." "Kenapa itu? Bawa apa?" "Ya Ustaz, inilah usahaku jual sayur keliling, sayur mentah." Terus beliau itu mandangin saya seperti kenal.
Ustadz, dia udah manggil aku Ustadz Ade ini siapa lah wajahnya udah asing katanya. Siapa gue? Mirip-mirip Abah Abu Amar katanya. Abah Abu Amar itu kakek kami. Iyalah bu, itu kakek kamu. Allahu Akbar. Langsung tangan aku di apa namanya? Disalim, tidak dipegang tapi sambil digoyang-goyang. Cara orang nenek-nenek nyentuh kami itu. Langsung dia ngenjuk, ada yang di sayurnya itu pak. Ya Allah, ya. Digenjuknya kami sayur-sayur itu. Kemudian beliau cerita, kata beliau, itu Abah dulu kalau mengajar, aku ada 2 amalan yang nggak pernah lupa dari Abah itu. Apa dia bu? Coba, 1 Asmaul Husna katanya. Yang kedua doanya apa bu? Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba. Ibu tahu artinya? Enggak tahu. Baca wae. Masya Allah. Diamalkan sampai sekarang bu, masih diamalkan. Saya terharu pak, terharunya luar biasa. Kakek saya sudah meninggal puluhan tahun yang lalu masih diingat kebaikannya. Dan dia membalasnya hanya dengan sayur-sayuran tadi. Bukan sayurnya yang kita lihat, tapi dia mengingat kebaikan, kemudian memberikan balasan. Itu cara, itu akhlaknya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kan yang berjasa kakek kami, tapi yang mendapatkan kecipratan berkahnya siapa pak? Kita. Jadi kalau kita hari ini memuliakan anak-anak kiai, ya, memuliakan para habaib, salah satu motivasinya ingin membalas kebaikan wong tuono, apalagi para habaib, membalas jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa? Sama kalau kita bertamu ke rumah orang, dia menyambut kita dengan baik. Kalau dia bertamu ke rumah kita, kita usahakan juga bisa menyambutnya dengan baik. Itu umatnya Nabi Muhammad. Ngerti balas budi. Ngerti balas budi. Dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW dulu mungkin pernah dengar kisah Nabi itu pernah diboikot. Pernah diboikot di Mekah. Wong-wong musyrik dengan sepihak membuat kesepakatan yang digantungkan di Ka'bah bahwasanya tidak boleh membeli barang dari keluarganya Nabi Muhammad, Bani Hashim, tidak boleh menikahi mereka, tidak boleh menjual barang kepada mereka. Betul-betul penyiksaan luar biasa kepada keluarga Nabi. Dan tidak ada yang berani membela Nabi, bahkan merobek kertas itu kecuali seorang musyrik namanya Mut'im bin Adi. Dia musyrik, dirobeknya ini zalim. Tidak boleh juga, meski kita tidak suka sama Muhammad, caranya bukan main ini, tidak terima dia. Itu jasanya siapa? Mut'im bin Adi. Berikutnya Nabi sempat hijrah ke Taif. Begitu sampai di Taif, beliau diusir, dilempari batu. Setelah dilempari batu, terusir, beliau nak balik lagi ke Mekah, tapi siapa yang nak jamin beliau lah keluar dari Mekah, masuk ke dalam? Siapa yang jamin untuk memberikan perlindungan? Kata Mut'im, saya ya Muhammad, silahkan masuk ke Mekah, aku jaminannya. Siapa namanya? Mut'im bin Adi. Apa yang terjadi? Waktu berjalan terus sampai Nabi kemudian hijrah ke Madinah, terjadilah perang Badar. Pada perang Badar kita tahu 70 orang mati dari kaum musyrikin dan 70 orang masuk dalam tawanan penjara. Di penjara. Ketika dikumpulkan orang-orang yang menjadi tawanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari perang Badar, apa kata Nabi? Andaikan Mut'im bin Adi masih hidup dan meminta kepada saya untuk membebaskan kalian, niscaya akan kubebaskan kalian. Karena jasanya wong itu, padahal wong musyrik, tapi tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya tidak melupakan kebaikan orang lain. Saya kebetulan SMP itu guru-gurunya banyak wong Hindu. Ada Pak Gede, ada Pak Ketut, ada Pak Nyoman, ada Pak Wayan, guru-guru. Andaikan kami ketemu di jalan, anaknya siapa? Pak Gede, kami bantu.
Karena begitulah Nabi Muhammad mengajarkan umatnya, tidak melupakan kebaikan orang lain. Kami di pondok kalau nak baca kitab, dan ini mungkin tidak kita dapati di sekolah-sekolah umum, tapi kalau nak baca kitab di pondok-pondok pesantren, di Al-Azhar, itu selalu guru kami berkata, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Pengarang buku berkata, semoga Allah merahmati pengarang buku ini dan memberikan manfaat ilmunya untuk kita. Kenapa kita doakan dulu pengarang kitab itu? Balas kebaikan, tidak melupakan jasa. Dan alhamdulillah setiap kali membaca kitab, insya Allah selama tidak lupa selalu kami awali dengan qala al-musannifu rahimahullah. Semoga Allah merahmati pengarang buku ini, karena itu bagian dari cara membalas kebaikan. Jangan pernah lupa jasa kebaikan orang lain. Bagaimana cara membalasnya? Syukur-syukur ada harta kita bayar, kita beri. Tidak bisa, mungkin orangnya sudah meninggal, ada keturunannya. Bahkan kadang-kadang Pak, hanya karena satu kampung, hanya karena satu kampung misalnya. Ini kisah yang saya dengar dari orang tua, ya, semoga tidak salah ceritanya. Bapak tahu salah satu tokoh yang rumahnya di depan Pusri, Jenderal Hasan Qasim. Itu jenderal pernah diasingkan Belanda di kampung bapak kami di Lembong sana, di ujung sana diasingkan. Termasuk Pak Soekarno kan di Bengkulu juga diasingkan. Selama di sana ditolong oleh tokoh warga setempat dari Belanda, diberi makan, dilindungi dan sebagainya. Balik Hasan Qasim itu ke sini menjadi salah satu direktur Pusri. Begitu jadi direktur Pusri, wong Lembong siapapun bawa nama Lembong jadi pegawai di Pusri. Makanya di Pusri itu Pak, kalau di depan gangnya itu hampir segang itu wong Lembong, kalau wong kampung kami. Pegawai di Pusri dari mana? Jasanya dulu saat pengasingan. Artinya apa? Cara membalas jasa itu kepada keturunannya, atau bahkan kepada orang yang satu kampung dengan dia. Aku dulu pernah mampir ke kampung ini, ada wong baik nih yang bantu aku. Laju kamu wong sana, ya sudah aku bantu juga. Hanya karena ada ikatan satu desa, satu adat, satu kampung, apalagi satu agama dan lain sebagainya. Ini cara membalas kebaikan. Apa ancamannya Ustadz kalau orang tidak membalas kebaikan atau tidak minimal menghargai kebaikan orang lain? Mungkin kita pernah dengar Nabi ketika berangkat Isra dan Mi'raj diperlihatkan neraka. Kemudian Nabi kaget karena rupanya penduduk neraka itu banyak perempuannya, banyak dari kaum wanita. Ketika ditanya, kenapa kok wanita ini banyak di neraka? Yakfurnal ashir, banyak tidak mensyukuri nikmat suami. Mohon maaf ya, dan ini terbukti memang, walaupun tidak semua, tapi banyak wanita itu, misalnya ulang tahun istri, setiap tahun misalnya dibelikan baju baru tiap tahun, tahu-tahu setahun dia lupa. Apa yang biasa dikatakan, lupa terus, nah lupa terus, padahal 10 tahun itu tidak pernah lupa. Lupanya cuma sekali itulah, 10 ini hilang galau. Betul Pak? Kalau bapak-bapak pasti betul, kalau emak-emak enak beda. Melupakan, tiap tahun pulang kampung lebaran, tidak pernah tidak pulang kampung. Satu ketika paceklik rezeki tidak kate, ngomong sama istrinya, deh tahun ini kita tidak bisa pulang kampung, terus tidak pernah pulang kampung gitu nih, kapan? Nah, padahal tiap tahun pulang kampung, cuma sehari setahun itu beda. Nah, itu yakfurnal ashir, karena lupa dengan kebaikan. Tapi sama, hati-hati suami. Jujur, ya mungkin bapak-bapak yang sepuh-sepuh sudah lebih pengalaman dari kami. Tapi kami selain belajar teori, kami juga sudah mengamalkan itu. Ya, artinya sedang mempelajari, mengamalkan. Apa itu? Salah satu kunci kesuksesan dalam berumah tangga
tidak melupakan kebaikan pasangan. Suami hati-hati, istri itu ketika kita capek bekerja di luar, jangan dikira dia tidak capek. Nyapu rumah, nyuci baju, ngurus anak. Jadi jangan pulang ke rumah, lagak dia inilah paling berjasa di rumah ini, yang paling capek. Akhirnya marah-marah sama istri. Padahal cobalah dibalik. Sekali baik istri yang ngurusi, suami yang ngurusi rumah, suruh dia nyapu, suruh dia nyuci piring, suruh dia nyuci baju. Kalau pingsan, kelengar. Istri masak atau tidak buat sarapan sekali, jangan dikatakan nggak pernah aku ini dibuat sarapan. Nah, jangan. Itu bikin malapetaka dalam rumah tangga itu. Ya. Dan jujur saja kita ini di Indonesia, mungkin bahkan di tempat lain, salah satu sifat yang buruk adalah karena kesalahan sedikit rusaklah semua kebaikan. Karena titik nila, karena nila setitik rusaklah susu sebelah. Mohon maaf dengan segala hormat, saya ambil contoh real saja. Ketika Agim dulu ya, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar menikah 2 kali, menikah 2, dan itu dianggap aib dan lain sebagainya. Sepi, tidak muncul sama sekali. Ibu-ibu di mana mencaci maki dia, galau-galau, hilang semua kebaikannya. Tapi begitu ada artis terbukti berzina, di penjara, keluar dari penjara, orang ngantri nak beli karcisnya, disanjung-sanjung. Itulah fakta di lapangan. Ya kalau ustadz gak boleh salah, jadi nabi namanya. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman, ustadz ini manusia. Kalau ustadz salah, khilaf, jangan sampai kemudian dia hitam galau, jelek galau, tidak boleh. Sama dalam rumah tangga juga begitu. Suami istri kalau tidak saling menghargai kebaikan masing-masing, peran masing-masing, ribut terus itu. Selalu ribut. Jadi jangan suami merasa paling berjasa dan istri juga paling merasa berjasa. Harus saling mengerti, dan itu dilandasi dari sifat menghargai kebaikan orang lain. Ada kisah yang sangat menarik, mungkin saya tutup dengan kisah ini. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW menceritakan 3 orang. Yang pertama abros, yang kedua aqra', yang ketiga a'ma. Yang pertama orang yang punya penyakit kulit. Penyakit kulit, wah mukanya, kulitnya rusak nih. Yang kedua punya penyakit rontok rambut sampai tidak katik rambutnya. Yang ketiga wong buta. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk menguji 3 orang itu. Ditanyakanlah kepada si abros ini yang punya penyakit kulit ini, ayu syai'in ahab ilaik, apa sesuatu yang paling kamu inginkan? Kata dia, aku ingin Allah menghilangkan semua penyakit kulitku ini yang membuat orang jijik dengan aku. Diusaplah kulitnya, sembuh, jadi tampan, ganteng, kulitnya mengkilat mulus. Kemudian ditanya, kamu pingin harta apa? Ibil, aku pengen onta. Diberikanlah oleh malaikat yang menyerupai manusia tadi onta yang sedang hamil. Dengan itu didoakan semoga ontanya terus beranak pinak dan jadi orang kaya. Ketemu dengan laki-laki kedua yang akra, rambutnya botak. Ditanya, apa cita-citamu, harapanmu kalau kamu bisa dikasih, mau diberi? Aku pingin Allah tumbuhkan rambutku ini. Soalnya wong ini laju ngindar sama aku karena rambutku ini jelek nih. Diusap kepalanya, tumbuh rambutnya, jadi wong gagah lagi. Ditanya, kamu
Harta apa yang pengen kamu miliki? Al-baqar. Aku pengen punya sapi. Dinjuknya sama malaikat, sapi yang sedang hamil. Sama beranak pinak juga. Yang ketiga ketemu orang buta. Apa harapanmu? Ingin dibalikan penglihatannya, didoakan, diusap matanya, kemudian bisa melihat. Apa yang ingin kamu harapkan? Aku ingin punya kambing, diberikan kambing yang hamil dan beranak pinak. Setelah itu malaikat berubah wujud lagi, menjadi sosok yang miskin, kere, kumuh, kucel. Datang kepada masing-masing orang tersebut. Datang kepada orang yang dulunya berpenyakit kulit, dan sekarang sudah jadi orang kaya, kulitnya mulus. Dikatakan, wahai saudaraku, bantu aku, ya aku tidak pacak melanjutkan perjalananku kalau bukan karena ada bantuanmu. Kata dia, oh jangan, aku ini masih banyak tanggungan. Kata dia, yang punya onta banyak ini, masih banyak tanggungan. Aku tidak bisa bantu. Kemudian malaikat ini yang berubah wujud ini pura-pura berkata kepada lagi, kayaknya aku ini kenal kamu. Kamu ini yang bukan yang kulitnya dulu jelek, yang dulu miskin kiri main ini. Oh iya, jasa apa? Aku main inilah dari dulu. Harta ini dari nenek moyangku, keturunan aku main kayu-kayu galau. Apa sifat orang ini? Lupa dengan masa lalunya, lupa dengan kebaikan uang. Akhirnya nggak dapat. Datanglah kepada si Aqra yang sudah memiliki rambut yang bagus. Sama, aku ini miskin, kiri, tolong bantu aku. Kamu punya sapi begitu banyak, menjual aku sikok baik. Jangan, aku masih banyak urusan. Kata malaikat itu, bukankah kamu ini yang dulu botak itu? Tidak kata apa-apa miskin kiri. Woi, siapa bilang rambut ini dari dulu mainilah. Tapi ini dari nenek moyang, emakku ini lah macam-macam. Lupa dengan kebaikan. Datanglah dengan si buta. Pada orang yang buta ditanya, aku ini miskin, Saro, tolong bantu aku biar aku bisa melanjutkan safarku, perjalananku. Apa kata orang buta? Oh ya Allah, dulu juga aku ini susah kayak kamu inilah. Malah dulu aku tuh tidak hanya susah, buta pula. Sekarang ambillah yang kamu pingin dan tinggalkan yang kamu tidak pingin. Diambil apa yang dia pingin, atau ambillah yang dia pingin, atau tinggalkan yang dia tidak pingin. Apa kata malaikat? Sungguh aku adalah malaikat yang diutus Allah untuk menguji kalian, dan engkau adalah yang berhasil, sedangkan yang dua tadi tidak berhasil. Dan dalam percakapan tiga tadi ada ucapan malaikat berkata, kalau kamu bohong dengan jati dirimu sebelumnya, Allah akan hilangkan galau sapimu, kan onta-ontamu ini. Karena yang terbukti dari tiga orang ini yang ingat dengan kebaikan, ingat dengan masa lalu, itu ya, hanya si buta, maka yang dua ini hartanya setelah itu dilenyapkan dan penyakitnya dikembalikan kembali. Na'udzubillahi min. Ini orang karena lupa jati diri. Berapa banyak orang-orang yang sekarang jadi pejabat dulunya wong saro. Ketika dia mau bersikap dengan orang susah, dia ingat masa lalunya. Oh, aku juga dulu susah kayak gini. Kita ambil contoh, mungkin sebetulnya banyak lebih contoh, tapi ini sebagai orang kafir bisa mengamalkan ini, masa kita tidak. Cristiano Ronaldo, saya pernah lihat video dia ketika membantu siapa itu yang orang Aceh itu? Martunis. Iya betul, Martunis. Bilang mulia namo itu. Martunis. Ketika ditanya kenapa kamu kok ngebantu orang ini Martunis? Aku ingat dulu aku juga susah. Kata Ronald, itu bahasa orang kafir, bayangkan. Bisa berbuat baik karena dia ingat dengan masa lalu. Masa kita orang muslim gak bisa? Ya. Artinya apa? Jangan pernah lupa dengan jati diri, dan jangan pernah lupa dengan jasa orang lain. Siapapun yang berbuat baik dengan kita, selama kita bisa ngebalasnya. Nggak bisa ngebalasnya, doakan. Ucapkan terima kasih. Ya. Puji kebaikannya. Ya. Makanya kalau santri-santri dalam doa itu
Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ikhwanina wa ashabil huquqi wal fadli alaina. Itu doa yang enggak pernah lepas dari doa kami. Berbuat, dan orang yang paling berjasa di muka bumi ini kepada kita siapa? Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua. Jadi orang tua itu adalah orang yang paling berhak kita balas semampu kita bisa balas. Salah satunya dengan doa. Makanya di antara doa yang tidak boleh dilupakan setelah sholat atau saat kita berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Dan guru-guru kita, ya. Masya Allah, saya kenal betul dengan murid-murid Buya Nawawi Dence. Ya. Setiap kali saya bertemu dengan murid-muridnya, itu selalu itu. Hadiyatan al-Fatihah li almarhum Buya Nawawi Dence, disebutnya guru. Begitu seorang santri, seorang murid, seorang muslim tidak pernah lupa dengan jasa siapapun orang yang pernah berjasa, apalagi orang tua, apalagi guru yang mengenalkan kita dengan Allah dan Rasulnya. Itu orang yang paling berhak untuk disebutkan dalam doa-doa kita, paling berhak untuk mendapatkan jasa kebaikan kita. Karena mereka yang membuat hidup ini makin berarti. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inti daripada segala inti dari kajian ini, salah satu akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sifat membalas kebaikan orang lain. Ingat kebaikan orang lain. Bagaimana cara membalasnya? Dengan cara berterima kasih. Doakan. Sanggup untuk memberi sesuatu, berikan sesuatu. Dan ingat tadi, saat membalas, orang yang dibalas itu kalau bisa tahu. Jangan disembunyikan. Ya, jangan ngebalasnya diam-diam, biarlah Ustaz, urusan aku sama Allah. Enggak. Tadi Ustaz sudah kasih contoh, seperti orang yang mengucapkan salam, assalamualaikum, didiamkannya. Kenapa? Lah balas Ustaz dalam hati. Enggak. Sampai ke waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang ingat-ingatlah, kira-kira siapa orang yang berjasa dan belum kita balas? Orang tua misalnya, atau siapa? Jadi habis sholat tuh kadang-kadang sambil ingat-ingat tuh, ada mamang ini, ada mang C ini, ada Pak Haji ini, Al-Fatihah, doa ke dia. Ya Allah, ya ini salah satu ya, dan ini semoga bisa diamalkan. Dalam doa itu kadang-kadang kami sebut begini, Pak. Ini doa dari Allah. Jika mamang itu, syekh itu masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Kalau sudah meninggal, mohon rahmati dia ya Allah. Dulu pernah berjasa dengan, doakan. Ya, doakan mereka orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Dan ini akhlaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah dimanapun berada, melalui video ini kami atas nama Yayasan Sahabat Sampai Surga ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena atas bantuan, kontribusi, wakaf dari jamaah sekalian. Alhamdulillah kita telah membebaskan 1 hektar lebih
tanah yang kedepannya akan berdiri Pondok Pesantren Tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Bisa kita lihat di belakang saya inilah tanah di mana ada di antara kita yang menyumbang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang bahkan sampai 1000 meter. Alhamdulillah, semoga itu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang terus mengalir pahalanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kami mengajak jamaah untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan pondok pesantren, ya seberapapun yang kita mampu. Mungkin kita mampu 1 sak semen misalnya, 1 batang besi, tidak mengapa. Insya Allah itu semua akan dicatat sebagai pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti bagaimana cara penyaluran bantuan itu bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teriring doa kepada seluruh siapapun yang membantu, yang berkontribusi. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah lancarkan segala urusan, dan Allah lindungi keluarga kita semua, dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Dan kami mohon doa agar kami tim Yayasan Sahabat Sampai Surga terus diberikan kesehatan, keikhlasan, istiqomah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini demi melanjutkan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi melanjutkan perjuangan para ulama dalam membumikan Al-Quran. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم